Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Banten mendorong adanya peningkatan kualitas pengawasan yang ada di Kabupaten Serang. Hal itu lantaran adanya tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan banyaknya temuan-temuan di lapangan. Kepala BPOM Provinsi Banten Mojaza Sirait mengatakan kerjasama pengawasan obat dan makanan dengan Pemkab Serang saat ini sudah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan untuk menjawab tantangan-tantangan pengawasan yang semakin kompleks. Hal itu terbukti pada saat pengawasan di bulan Ramadan, tepatnya pada saat melakukan pengawasan terhadap takjil yang dijual. Pihaknya mendapati jika 9,72% takjil yang dijual ternyata mengandung bahan berbahaya. Salah satu hal yang juga harus menjadi perhatian serius ialah mengenai penanganan resistensi terhadap antibiotik. Misalnya pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, itu terutama kemarin pas pengawasan pada saat bulan puasa. Ini kan perlu kita intervensi bersama-sama, termasuk intervensi bagaimana kita untuk pengendalian resistensi antibiotika. Ini juga perlu dikawal bersama-sama. Jadi kami mengusulkan tim koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan kepada Ibu Bupati dan sudah sangat direspon dengan baik. Ini akan segera kita akan lakukan Ibu Bupati ya. Tujuannya sekali lagi pengawasan yang lebih efektif ke depan. Ada rencana melakukan pengawasan intensif yang diatur oleh Pemkab Serang? Ya selama ini sebenarnya pengawasan itu udah jalan, itu udah berjalan terus baik gitu. Tapi kan kita melihat nih intervensinya harus lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya karena katakanlah ada pelanggaran di apotik gitu ya, intervensi dari kami misalnya sudah memberikan peringatan. Tapi kalau misalnya tidak diindahkan, perizinan kan ada di kabupaten kota. Nanti kita akan melihat ya kalau memang sudah harus misalnya rekomendasi pencabutan izin karena kewenangan di sini kami akan menyampaikannya. Itu kan termasuk pada peningkatan kualitas kerjasama dan termasuk peningkatan kerjasama dalam hal pembinaan UMKM. Nah ini penting sekali. Jadi kita konteks pengawasan sekarang jangan dilihat ini ngawasin kemudian memberikan hukuman punishment ya. Gitu. Pembinaan pendampingan pemerintah itu udah sangat intensif, termasuk pendampingan UMKM di Kabupaten Serang sudah cukup banyak kita bantu intervensi melalui program jemput bola. Nah, dinas-dinas terkait barangkali juga ada UMKM yang didampingi. Yang selama ini mungkin kami belum tahu, ini kan perlu sinkronisasi data gitu. Nah, kalau kami mendapatkan inputan dari Kabupaten Serang, ini bisa kita kawal bersama-sama sehingga nanti menjadi produk, bahkan kita berharap menjadi produk unggulan daerah gitu. Tadi soal es tadi sangat berbahaya. Oh iya, soal es batu ya ini memang masih harus kami dalami lebih lanjut. Namun kami melihat indikasi yang cukup kuat penggunaan es balok untuk ya yang digunakan untuk makanan minuman gitu ya. Nah, kami sudah pernah uji sampling es balok itu dan hasil ujinya positif mengandung mikroba. Nah, ini yang akan kami dalami sumber es baloknya dari mana. Nah, ini pun perlu kerjasama karena es balok itu kan bukan industri makanan. Tetapi kalau sudah ditambahkan ke makanan, ya tentu menjadi urusan kita juga. Tujuannya sekali lagi untuk perlindungan kepada masyarakat. Bayangkan kalau es baloknya mengandung mikroba, berapa banyak yang sakit perut ya, berapa banyak yang diare atau mungkin lebih parah. Ya kan, cuma data-data ini pun kan ya, perlu kita dalami ya bagaimana dampaknya kepada secara langsung ya yang sudah katakanlah berapa orang yang masuk rumah sakit sebenarnya perlu data-data. Tapi kami bisa meyakinkan kok ketika itu positif mengandung mikroba yang banyak ya pasti ya orang akan mengalami gangguan kesehatan. Nah ini yang perlu kita intervensi lebih lanjut. Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tato Kasanah mengaku siap meningkatkan kualitas pengawasan bersama dengan BPOM. Pihaknya pun berencana akan membentuk tim agar nantinya memiliki payung hukum. Ia mengaku jika selama ini kerjasama antara Pemkab Serang
dan BPOM Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, namun memang perlu adanya peningkatan pengawasan. Ada payung hukumnya lebih kuat lagi dan lebih banyak yang terlibat. Tadi seperti disampaikan, misalnya pengawasan ke pasar atau makanan sekolah, karena ini juga sudah ada Permendagri-nya dan tentunya kami harus menindaklanjuti. Ya. Dan kemudian juga agar di dinas-dinas ini juga bisa ada menganggarkan khusus berkaitan dengan tadi pengawasan obat, pengawasan makanan ini ada di pasar, ada di sekolah, anak-anak sekolah. Kemudian tadi untuk apa tadi Pak? Untuk UMKM. Nah ini ada kan Dinas Koperindag. Nah nanti disiapkan oleh Pak Kabag Hukum dengan Pak Kadinkes dinas mana yang tergabung karena sudah ada ada Permendagri-nya kita menyesuaikan. So, no. Ya.